Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita sudah sampai pada Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang maha dahsyat. Datanglah padanya, wahai umat yang rindu atas kemurahannya. Kita bernyanyi baginya dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat 1 tambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami.
Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian, buku ED nomor 125 ayat 4. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Jubilate ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku ND nomor 683 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha dahsyat, Bapa kami yang maha kasih, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Engkaulah yang menjadikan langit dan seluruh bumi. Engkaulah yang memberi nafas kehidupan. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami.
Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini, yang mengakibatkan bukan hanya banyak yang mengalami sakit penyakit sampai yang meninggal, tetapi juga mempengaruhi kehidupan kami sehari-hari. Kami terpisah dengan saudara-saudara kami. Pendapatan rumah tangga pun semakin tidak menentu. Banyaknya jemaat yang tidak lagi bekerja oleh karena PHK. Banyaknya yang tidak dapat makan. Dan penderitaan yang lain yang membuat kami berkesusahan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Lenyapkanlah COVID-19 ini dari Indonesia ini dan dari seluruh bumi ini, supaya kami bersukacita mengerjakan pekerjaan kami dan supaya kami layak memuji dan memuliakan Engkau bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa di dalam doa kami anak-anak dan para remaja yang tidak bisa belajar di sekolah mereka. Peliharalah dan berkatilah mereka walaupun mereka belajar dari rumah. Berkatilah mereka menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas. Jangan biarkan mereka hidup di dalam rasa ketakutan, tetapi mengandalkan kemuliaan dan kedahsyatan-Mu. Dan mereka juga menjadi anak-anak yang terberkati. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami juga membawa ke hadapan-Mu para pemuda yang tidak bisa lagi belajar di tempat sekolah mereka, tetapi yang belajar di rumah. Demikian juga yang sudah bekerja tetapi harus berhenti bekerja oleh karena pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah mereka dan kami supaya tetap berpengharapan di dalam pengasihan-Mu. Berkatilah mereka supaya tidak putus asa, tetapi di dalam keyakinan dan yang daripada-Mu lah yang menyertai mereka. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kami membawa seluruh hidup kami ke hadapan-Mu, supaya Engkau yang memelihara dan yang menjagai kami. Tolonglah pemerintah kami, tolonglah masyarakat, tolonglah gereja-Mu dimanapun berada di Indonesia ini dan di seluruh bumi ini, supaya bersatu hati, sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bumi ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Dahsyat, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 806 ayat 1. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Jubilate hari ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 443 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Halit langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 428 ayat 1. Ora sumadita sa luna, kamanamin anami, terus ni Huria, na sebulung, remaja, na dohot mengikuti ibadah minggu jubilati sadarion. Pasatur nami ma oras tuita sa luna. Pikting ni Huriata nunga dibahan melalui stensilan. Asongoni dohot melalui soft copy, puima tajah di siap kamanginang, ka natapasahat marhitia kapilian tonga-tonga ni Huriata nga baik kami si. Apa dua hon, na di hari Sabtu manang natuari, di HKBP Martoba nga tapatupa aksi sosial peduli kasih, di Malau mengurupi yaka dongat sa Huria, na hona dampak ni COVID-19. Jala marhition upasat kami jumulu mauliate uhamu akka manami na nami naung ukap rohamu na lahu mangurupi akadongata marhite-hite huriata kabibui tasalur kon natwari 155 paket waka na terdampak COVID. Ima marhite 10 kilogram beras, sakarpet telur dohot 2 kilogram minyak. Diamuna kamanami rutina nami daksai sude bui kita dapotan alai songo dia manau pinatu paniak kasit buata maritia kalingkungan na pinatujuru nasida lasmarohata mudah-mudahan mamuse tu peduli kedua non bu muse benota jala adong akana ukap roha lau mengurupi hita sabui muse tapatu pada periode kedua kami akan sodapotan di hari Sabtu bui muse hita dapotan dia muna kamanami teringat tu ulaun peduli kasihan posrohan nami alalaus ison nama tiki di hami bui pasahaton imbauan dohot pangidoan tu hita sude Huria na sarisoton posrohan nami hita na 5 Huria bui patupa aksi sosial lau mengurupi akka ruas ni Huriata na gabi susah alani pakoroh ni COVID-19. Posrohan nami sudah hita bui patupahoni karena patupahon melihat marita salhuna na sedang dalam proses nuaing mudah-mudahan mabui sudah hingga berdalam.
Secara khusus di HKBP Martoba, mulai di mingguan buka utama posko peduli kasih di kantor HKBP Martoba. Alan itu hamu aka amanami inanami na ukap roha laho mangalehon sumbangan dalam bentuk uang tunai manang dalam bentuk sembako radedo huriatta majalo di kantor HKBP Martoba. Oi marhite boras, marhite kami makan do tolor pasatot tamay boy tu di kantor. Asabui patu kota saya aksi peduli kasih na paduahon tuak katiki na mangihut aladang tabotor pe sadia leleng nama saon alani kon boy tatoktong di bagasan nama si tukul-tukulan dohot nama si urupan tuak katiki na nangro. Oleh atema dihita oni mana boy upasahat tami uhita saluhuna. Utima. Patang yang mahita. Jehovah di batama nami na hutadahami marhite-hite Jesus Kristus. Amulate honon nami do salhu na dinggan ni basam. Dohot asini roham. Na toktong manarihok kami. Dohot marmudu-mudu hok kami ale Tuhan. Nakpe di hamamasa ni paruk kilonon. Marhite-hite COVID-19 na masa di tonga-tonga ni bangsa nami. Gabi dang buhi hami mangula ak kaulaw nami. Songon na somal. Talagudang ak karuas ni huriam na menderita. Na marsikor. Na susa. Alani secara khusus subuh kami na sida tujolo male Tuhan. Asahona marmahani na manarihod dohot na mangurupi na sida. Asa daw na sida siyan padilian. Alay maporus na sida tujulom. Alapos dorohan nami. Odo Tuhan na boy na tukma narihon. Dohot na tau pangalualuan nami. Alay Tuhan upasat kami matuho suriak karuas ni huriam. Manang di dia bepe na sida alay Tuhan. Asa toktong mahomad dongani na sida. Molo tungikom mulaulaon na sida. Diak kainganan na maragami. Ramoti na sida alay Tuhan. Padao ak kasahitisian na sida. Jagay na sida, jagay nguluna le Tuhan. Asa toktong na sida di bagasan na ipason. Pasu-pasu masadok ruas ni huriam na saresoton. Asa toktong lam tinggil hami. Jalalam upake hami partikianon lau pasolhot tong ngulunami tuho. Kabedang lebba hami. Nakpe ikot di tonga-tonga ni bagas nambibe hami patupa permingguan. Patupa pertangyangan keluarga. Sudi mahami makarik kotoni. Adi sido hami pasahaton alu-alu ni rohanami. Pergumulan nami tu adopammu na badiay. Mauliati madiholi Tuhan. Lausongonido nangak karencana program ni huriam. Na kupatupa hami marhite ulaun sosial peduli kasih. Di ukkapo akarohani ruas ni huriam laho. Patukon tangan ni huriam lao mangurupi akaruas ni huriam na di bagasan ahurangan dia kangulu si gano pare nakto katik kinarondo pele Tuhan posrohanami sai adong akanauk kaproha lahu mangurupi asaboy do pe patupaon ni huriam akka ulaon asiniroha na duminggan lahu manarihon akkana hurangan di tonga-tonga ni huriam to katik kinanaing ro. Pasaat kami mangulu namin sa mingguan, parmahani jagay jalaramoti mahami, parmudu-mudu hami, padaw hami siya nakaparmalado at parukilon. Alay tugu-tugu mahami tu bagasan pos ni roado pakirimon na toktong, asa toktok tu ado pamihami, mga luwalo. Ibagasan Kristus Jesus Tuhan nami, martangiyak kami tuho. Amen. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 428 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah pada Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 hari ini yang tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 hingga ayat 36, kita bacakan firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Khoras, selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu, anak-anak kami remaja Napa Subulung dan sekolah Minggu. Salam sejahtera bagi kita semua yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita sudah memasuki Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, yang diambil dari Mazmur 66 ayat 1. Nats yang menjadi khotbah kita saat ini adalah bagian dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Ajakan memuji Tuhan dari Daud kepada saudara-saudaranya dan Asaf sebagai biduan bait Allah. Dengan tegas dinyatakannya bahwa Tuhan itu Raja atas segala bangsa dan segenap alam semesta. Daud menyaksikan bahwa segala sesuatu ada di bawah kuasanya. Penghakimannya sungguh amat dahsyat dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Satu hal ajakan Daud yang sangat penting adalah bahwa setiap orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, dia pasti akan bersyukur dan senantiasa memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus Yesus, pada saat ini kita lihat disebut tabut perjanjian dalam Keluaran 25 ayat 1 sampai 22, Ulangan 31 ayat 26. Disebut juga tabut Allah dalam Samuel 1 Samuel 3 ayat 3, atau juga disebut juga dengan tabut kesaksian, yaitu tabut ini berisikan loh batu, yaitu ke-10 hukum Taurat, roti manna, dan tongkat Harun. Saudara-saudara, tentang tabut perjanjian adalah sesuai dengan perintah Tuhan untuk membuat satu tabut dan ditaruh di dalam kemah kudus. Kita baca dalam Keluaran 25 ayat 10 sampai ayat 22. Tabut perjanjian adalah tabut yang suci sebagai tanda kasih setia Tuhan atas umatnya, tanda kehadiran Allah yang setia kepada pilihannya. Tabut perjanjian menjadi tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Maka Daud menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan
ketika tabut itu dibawa ke Yerusalem. Beberapa peristiwa yang berkenaan dan tabut perjanjian, antaranya boleh kita lihat. Yang pertama adalah ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan ke Kanaan, sungai itu terbelah menjadi dua. Itu adalah peristiwa menandakan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dalam Keluaran 14, Bilangan 32 dan Ulangan 2 serta Ulangan 9. Yang kedua, ketika mereka membawa tabut perjanjian, orang Filistin menderita penyakit yang sangat parah ketika mereka merebut tabut perjanjian Allah saat itu. Kita lihat dalam 1 Samuel 5 ayat 1 sampai ayat 12. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ketika Daud membawa tabut perjanjian ke rumah Obed Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati keluarga itu beserta dengan segala yang dipunyainya. Kita baca dalam 2 Samuel 6 ayat 11 sampai 12, 1 Tawarik 13 sampai ayat 14. Dan ketiga inilah yang sangat penting bagi kita, bahwa kehadiran Allah itu akan membawa berkat bagi setiap orang yang menyambutnya dengan sukacita. Dan yang keempat, ketika tabut perjanjian dibawa oleh Daud dengan arak-arakan sukacita ke Yerusalem, nyanyian Daud Nats hari ini. Namun dalam perjalanan Tuhan murka dan membunuh Uza karena mengulurkan tangannya ke tabut perjanjian, pertanda penghinaan kepada tabut itu. Itu dapat kita baca dalam 2 Samuel 6 ayat 7. Dalam hal ini kita fahami bahwa kehadiran Allah dalam simbol tabut perjanjian memberi sesuatu yang berguna dalam hal kebaikan kita. Simbol hadirnya Tuhan memberi keselamatan, sukacita, kebaikan, berkat, dan semuanya baik. Tentu sebaliknya, jika mengabaikan dan meremehkan kehadiran Tuhan, akan mendatangkan malapetaka. Dengan demikian, mari kita melihat firman Tuhan Minggu Jubilate ini akan memberi beberapa penguatan kepada kita. Antara lain, yang pertama, hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Allah akan membawa sorak-sorai, syukur dan puji-pujian. Inilah hal yang dapat kita renungkan melalui nats ini. Sungguh begitu indahnya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita hidup dan berjalan bersama Raja Penguasa alam semesta. Hal ini sering tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya kita alami dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini. Kesibukan kerja akan merusak suasana kebersamaan kita dengan Tuhan, terutama jika kita mengalami hal yang menyakitkan, menyedihkan, dan berbagai penderitaan lainnya. Membuat ciri kebersamaan dengan Tuhan dalam hidup kita ini akan menjadi sirna dan hilang dari tengah-tengah kita. Saudara-saudara, anjuran stay at home akibat pandemik yang melanda dunia, mari kita jadikan kesempatan baik untuk bersama-sama dengan Tuhan, dengan keluarga. Bukan sebaliknya, menjauhkan diri dari Tuhan sehingga kita kehilangan sukacita. Banyak keluarga yang kehilangan sukacita oleh karena penderitaan ini. Tapi sesungguhnya ini adalah pertanda bahwa kita ini memang makhluk yang sangat lemah, yang butuh pertolongan Tuhan untuk menguatkan kita, agar kiranya kita dapat bersukacita, dapat berjubilate dalam kehidupan yang kita hadapi pada saat ini. Yang kedua, saudara-saudara, kita layak bersyukur dalam setiap keadaan. Orang percaya layak mensyukuri imannya kepada Yesus Kristus, sebab Ia telah datang untuk hidup di antara kita. Ia datang menggembalakan kita, umat percaya, sehingga kita beroleh sukacita darinya. Ucapan syukur kepada Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Syukur kepada Tuhan tidak hanya ketika ulang tahun, naik jabatan, lulus dari pendidikan, mendapat rumah baru, sembuh dari penyakit, dan lain sebagainya. Namun syukur dan pujian akan selalu mengalir tak henti-hentinya kepada Tuhan, sebab Ia baik, yang telah menebus kita dari dosa dan juga yang memberikan kasih-Nya tetap dan kekal selama-lamanya. Dari sini kita dapat memahami bahwa sesungguhnya rasa syukur kita merupakan sesuatu penguatan dan memberi gairah dan kekuatan
kepada kita ketika menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, merayakan iman kita dengan sorak-sorai. Orang beriman patutlah bersyukur, sebab iman kepada Kristus Yesus adalah tanda kebersamaan kasih setia Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita maupun melupakan kita. Maka janganlah kita menjauhkan diri darinya walaupun maupun melupakannya. Rayakanlah imanmu, maka engkau akan bersorak-sorai dalam hidupmu. Tuhan besertaku, besertamu, dan beserta kita semua. Alam semesta memuji Tuhan, karena mereka memuji Tuhan, maka mereka bersuka cita. Ini adalah pandangan yang dilihat oleh pemazmur di sini, yaitu Daud, yang telah merasakan bagaimana ciptaan Tuhan juga ikut bersuka cita oleh karena kebaikan Tuhan dalam kenyataan yang terjadi. Hal yang paling disukai makhluk di dunia ini, bagaimana kita yang kita miliki tidak dapat menjamin sukacita bagi kita. Artinya harta kekayaan dan segala yang ada yang kita miliki tidak mampu memberikan sukacita yang kekal, tidak mampu memberikan kebahagiaan yang seterusnya dalam kehidupan ini. Cara satu-satunya adalah hanya di dalam Tuhan. Ini adalah ajakan dari Daud. Sebab semua yang ada di dunia ini tidak dapat memberi kita sukacita yang sesungguhnya. Bagaimana memuji Tuhan dengan benar adalah ketika kita menjadikan Tuhan kita itu menjadi raja atas kita. Say God is King. Menghormati Allah sebagai raja, sebagai prioritas, sebagai panutan, sebagai yang utama, dan tentu saja kita akan bersuka cita dan beria-ria. Apa artinya hidup kita beribadah jika tidak ditunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai raja? Dia yang berkuasa menguasai hidup kita. Demikian pemazmur menggambarkan semua ciptaan itu yang memiliki roh dan rupa Allah dalam jubilate ini, yaitu langit, laut, bumi, tanah, pohon-pohonan tetap memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita manusia yang memiliki roh dan gambar Allah dan banyak kelebihan yang kita miliki, diharapkan untuk selalu memuji-muji Tuhan dan memasmurkan namanya. Mari kita renungkan bagaimana harkat martabat kita sebagai ciptaan Allah yang paling mulia dapat memuji Tuhan dengan sesungguhnya. Jika manusia tidak lagi memuji Tuhan dalam ibadahnya, maka dia akan kehilangan harkat martabatnya sebagai ciptaan yang mulia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saat ini kita ditantang bahwa kita harus melakukan ibadah kita di rumah-rumah. Sampai di mana ketekunan kita laksanakan ibadah ini untuk mempertahankan demi menjaga harkat dan martabat kemuliaan Allah dalam diri kita. The glory of God in yourself. Bohado hamuliaon ni debata na ikut tari dari bagasan hadirotta songon halak na porsea hita tu debata. Itu yang hilang saat ini. Dan mungkin inilah yang menjadikan murka Tuhan. Sukacita kita selama ini sudah jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita hidup di dalam Tuhan, maka tidak ada yang dapat mencuri sukacita kita dengan atau melalui apapun, termasuk dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Itulah sebabnya kita perlu bersyukur. Karena bersyukur itu adalah pertama, kemampuan merasakan kebaikan Allah yang dimiliki seseorang, atau upaya mencari atau menemukan kebaikan Allah di dalam kehidupannya, baik pada saat sukacita maupun pada masa duka cita. Jika kita tidak mencari kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita akan sulit untuk bersyukur. Dan yang kedua, saudara-saudara, bersyukur adalah sebagai suatu pengakuan yang mengajarkan bagaimana kita mencari jalan keluar sesuai dengan rencana Allah.
mengandalkan kekuatan Tuhan, mengatasi sesuatu dengan cara Tuhan dalam menghadapi kesulitan. Karena jika dengan cara duniawi, pasti akan menyulitkan kita bersuka cita. Dan karena jika dengan cara duniawi, pasti kita akan mengalami jalan buntu. Dan ketiga, saudara-saudara, bersyukur mengajak kita untuk membuat Allah itu terpuji dalam hidup kita, yaitu melalui perkataan, tindakan dan perbuatan kita. Kita membuat Allah terpuji, atau bahkan malah sebaliknya, dengan perbuatan dan perkataan kita akan mempermalukan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bersoraklah bagi Tuhan dan pujilah Dia. Yang kita sorakkan adalah bahwa sekarang menjadi raja dalam diriku adalah Yesus Kristus, bukan diriku sendiri. Agar kita mengerti bagaimana kita hidup untuk selanjutnya. Dalam setiap peristiwa sesungguhnya ada kebaikan Allah di sana. Apalagi yang kita hadapi sekarang, kebaikan Allah harus kita lihat secara nyata dalam menghadapi pandemik yang mengancam dunia saat ini. Sayangnya manusia tidak mencari kebaikan Allah di balik setiap peristiwa yang terjadi. Manusia lebih sering bersungut-sungut mencari pelampiasan, mencari panobosan atas peristiwa yang terjadi. Inilah yang kita sebut sekarang ini untuk menambah imun tubuh kita untuk melawan atau menangkal COVID yang mewabah sekarang ini. Kita harus lebih banyak bersuka cita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, mengembalikan gairah kita untuk tetap bersuka cita dalam Tuhan, untuk menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Semuanya akan berakhir oleh karena Kristus Raja, Kristus yang mengatasi semuanya. Marilah kita bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati agar kita tetap sehat selalu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang menguatkan kami, hingga kami mampu bersuka cita di dalam Engkau dalam menghadapi pandemi wabah yang mendunia saat ini. Tapi orang percaya akan mendapat imannya yang menjadi kuat karena Engkau yang menguatkan. Oleh karenanya Tuhan, tumbuhkanlah sukacita supaya kami tetap beria-ria, bersorak-sorai memuji Engkau dalam ibadah kami. Karena kedekatan dan kebersamaan kami dengan Engkaulah yang akan memberi kekuatan bagi kami masing-masing. Hindarkan kami dari wabah ini supaya kami senantiasa sehat Tuhan, untuk tetap bersuka cita memuji Engkau di dalam keselamatan yang daripada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur senantiasa kepada. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 213 ayat 1 dan ayat 4, Dung Sonang Rohaku, sambil kita kumpulkan persembahan kita yang kedua. Sonang Rohaku
Bersoraklah bagi Tuhan, sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Kepada kasih setia Tuhan saja aku percaya, hatiku bersorak-sorak kepadanya. Di dalam kesusahan yang kita alami karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, kita dikuatkan rohnya sehingga percaya dan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Terimalah pujian sorak-sorai kami ya Allah sebagai persembahan yang hidup karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.